Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di e-learning PT STHOK Robotika Indonesia. Saya Wisnu Aji sebagai mentor 3D Design. Baik, kali ini saya akan membawakan materi tentang sculpting pada objek 3D menggunakan ZBrush. Seperti pada materi sebelumnya, kita akan melanjutkan materi tentang ZBrush, dimana sekarang kita akan langsung melakukan sculpting atau kita coba membuat bentuk dari objek gitu ya. Misalnya kita membuat bentuk wajah gitu ya. Baik, kita akan langsung coba. Di sini bisa teman-teman lihat ada beberapa objek atau beberapa project yang bisa kita gunain ya. Kita coba menggunakan objek dari project dari ini. Nah, jika teman-teman lihat di sini sudah terdapat bentuk dari seorang pria ya. Nah, di sini bisa teman lihat ini adalah hasil dari sculpting. Jika teman-teman lihat di bagian subtoolnya, nah di sini ada beberapa istilahnya kayak layer gitu ya. Ada dari bentuk badannya, terus ada bagian dalamnya, yaitu ada mata dan juga ada gigi ya, seperti ini ya. Nah, untuk sekarang kita akan fokus ke arah gimana sih cara kita edit atau kita mengubah bentuk muka yang udah jadi ini ya. Istilahnya kita utarakanlah imajinasi kita ke dalam bentuk muka ini. Misalnya kita mau nambah luka ya, seperti yang tadi saya jelasin, misalnya mau nambah tanduk seperti itu ya. Seperti yang pernah saya contohkan pada materi sebelumnya, ada beberapa contoh hasil dari sculpting menggunakan ZBrush. Nah, kita akan coba pada objek pria ini ya. Nah, sebelumnya kita lihat di bagian brush ini ada macam-macam. Nanti coba teman-teman bebas mau pakai apa aja. Di sini kita coba pakai yang clay dulu ya. Nah, sebenarnya ketika kita ingin mengezoom, kita bisa menggunakan zoom yang di sini, atau kita bisa menggunakan shortcut min atau plus. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya kita mau buat detail di bagian jidatnya nih. Misalnya kita mau buat seperti tanduk gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, ini kan mirrornya ada aktif nih. Jika teman-teman ketika melakukan sculpting mirrornya belum aktif, teman-teman bisa menekan tombol X. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah bentuk dari brush clay ya. Tuh, seperti ini. Misalnya terlalu besar nih, kita bisa kecilin lagi. Tekan spasi. Habis itu kita kecilin seberapa yang inginkan. Nah, seperti ini misalnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, kita akan coba membuat seperti tanduk ya, menggunakan clay. Nah, jika kita lihat di bagian polyframe sini, nah ini kan istilahnya pixelnya udah mulai rusak nih. Kita bisa menambah atau kita bisa mengubah dynamisnya. Oke. Nah, jadi ketika objek udah jadi, terus kita aktifin dynamisnya, itu akan istilahnya kayak merusak bentuk dari objeknya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Bentuknya udah nggak kayak awal yang udah bagus gitu kan.
Jadi sebisa mungkin ketika ada objek yang udah jadi, kita tidak mengubah lagi dynamics-nya seperti itu ya. Jika tidak, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, beda ya. Ini adalah mungkin bisa kita bilang risk ya, atau resiko ketika kita udah mengedit barang yang udah jadi seperti itu ya. Nah, kita coba yang lain. Misalnya kita di sini mau menambahkan sisik. Misalnya kita nambah bentuk. Untuk ini deh. Kita coba aja. Setelah itu kita aktifin. Ini kita membuat kurang besar, kita besarin lagi. Nah, jadi kita kayak memberi tekstur pada wajah seperti ya. Ini teksturnya kayak menonjol gitu ya. Jadi dari yang awalnya mulus, jadi seperti ada kayak tonjolan-tonjolan kecil gitu ya. Nah ya, di sculpting inilah kita melakukan detail-detail seperti ini, seperti itu ya. Nah, ini hanyalah beberapa contoh yang bisa teman-teman lakuin ya. Teman-teman nanti bisa explore sendiri menurut imajinasi atau kreativitas teman-teman sendiri gimana bentuk yang teman-teman mau. Misalnya teman-teman mau tanduk yang sebelah kirinya agak dipendekin nih, teman-teman bisa tekan Alt sambil kita drag seperti itu ya. Nah, atau bisa teman-teman tinggal shift agar memperhalus. Nah, seperti ini ya. Nah, itu kita bisa coba lagi. Nah, misalnya kita mau nambahin kerutannya nih, atau kita nambahin kayak sisiknya, kita coba pakai alpha yang ini. Misalnya kita coba tambahin di bagian sini. Misalnya kita besarin lagi. Wah, terlalu keras. Coba kita ubah dotnya menjadi drag seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa nyoba sendiri, nanti tinggal disesuaikan aja. Nah, ini adalah bentuk dari drag pad ya. Nah, kalau teman-teman pakai dots itu hasilnya beda ya, seperti ini. Mungkin biar lebih jelas seperti ini ya. Nah, ini kalau untuk bentuk dots. Nah, sedangkan kalau pakai yang drag fill, drag rect seperti ini hasilnya. Nah, jadi teman-teman bisa sesuaikan sendiri bentuknya. Seperti itu ya, jadi kayak ada bekas luka gitu ya. Nah, misalnya teman-teman mau memberikan tekstur nih, misalnya kita pakai tekstur ini ya. Yang tekstur, kita coba ini dulu, material misalnya dari emas. Nah, misalnya kita anggap aja ini ya, orangnya dari emas gitu ya, maka hasilnya seperti ini. Nanti teman-teman bisa coba aja sesuaiin kira-kira
mau buat seperti apa, seperti itu ya. Nah, coba sekarang kita melakukan menggunakan brush yang lain. Misalnya kita pakai ini, Groove Trivial. Nah, ini bisa kita bentuk. Oke, sorry. Jangan pakai ini deh. Kita pakai yang aja. Oke. Bisa. Kita coba pakai yang bentuknya aneh deh. Misalnya ini. Nah, ada beberapa brush yang terdapat pilihannya ya, seperti ini contohnya. Jadi teman-teman bisa milih bentuk brushnya seperti apa. Misalnya di sini saya mau menambahkan ini ya. Oke. Berarti ini tidak bisa digunakan untuk di sini. Oke, karena ini mungkin gara-gara bentuknya sudah jadi ya. Bentuk awalnya jadi manusia, jadi ada beberapa brush yang memang nggak bisa kita gunain gitu ya. Jadi memang ada beberapa brush yang nggak bisa kita gunain ya. Nah, misalnya di sini kita buat seperti tonjolan gitu ya. Seperti ini, jadi nanti teman-teman bisa coba sendiri di rumah. Misalnya mau pakai brush yang mana, terus mau pakai bentuk alpanya yang mana gitu kan, terus pakai stroke-nya apa, teman-teman bisa nyoba sendiri, terus dipraktekin gimana sih rasanya melakukan sculpting di digital gitu ya. Ya, itu tadi materi dari sculpting pada objek 3D menggunakan ZBrush. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.